Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Marlina, CGP Angkatan 9 dari SDIT Tazkiyah Insani, Kabupaten Majalengka. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata yang sudah dilakukan, yaitu terkait penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDIT Tazkiyah Insani, Kabupaten Majalengka. Dan ini adalah guru-guru hebat yang membimbing saya di dalam pendidikan guru penggerak di Angkatan 9, yaitu Ibu Eti Dewi Sartika MPD sebagai fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Kemudian guru hebat yang kedua yaitu Ibu Sumarni SPD SD sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Waktu pelaksanaan pemahaman dan penyebaran budaya positif ini dilaksanakan pada jam KBM di pagi hari, sehingga ada beberapa guru yang masuk ke kelas ketika sudah masuk jam mengajar. Oleh karena itu, ada beberapa peserta yang meminta izin untuk melanjutkan kembali tanggung jawabnya mengajar di kelas masing-masing. Dan tinggal beberapa orang saja di akhir yang masih ada jam kosong mengajar di hari itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan sejawat guru-guru di SDIT Tazkiyah Insani yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya, yaitu dari Bapak Ib Miftahuddin SPD, Kepala Sekolah SDIT Tazkiyah Insani. Kemudian kepada rekan-rekan yang sudah hadir, yaitu Ibu Ade Siti Nurrohmah SPD, Wakasek Kurikulum, Ibu Nurlaili Fajriah SPD, Wakasek Sapras, kemudian Ibu Tuti Nurhayati SPD, Wali kelas 1, Ibu Halimah SPD GR, Wali kelas 6, Ibu Eis Ratnawati, Wali kelas 2, dan kemudian Ibu Popon SPDI Wali kelas 2, kemudian Ibu Elsa Waliyu SPD Wali kelas 2, Ibu Minda Siti Soliha SPDI Guru PAI, kemudian Bapak Muhammad Alvin Hidayat SPD Guru PAI, serta Bapak Dedi Supriyadi SPDI Guru PAI, dan Bapak Hasbi Trihartawan SPD Guru PJOK. Diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDIT Tazkiyah Insani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di dalam acara seminar kecil untuk melengkapi tugas guru penggerak di modul 1.4. Kali ini saya ingin berbagi pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa, tapi sudah mau menyempatkan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan begitu pun juga saya senang sekali ketemu teman-teman yang luar biasa hari ini, membuat saya tambah semangat di hari ini. Dan begitu pun juga melihat wajah-wajah dari rekan-rekan yang senyum-senyumnya yang luar biasa ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Kalau tepuk semangatnya, masih semangat? Semangat. Mana tepuk semangat? Masya Allah. Tapi semuanya Allahu Akbar. ya. Baik, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya akan langsung mulai di diseminasi budaya positif ini, bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang khususnya bisa kita terapkan di sekolah. Tapi mungkin kita mulai dari ruang lebih kecil dulu di kelas gitu ya. Baik, next lanjutnya. Ini adalah konsep inti budaya positif yang di halaman kedua di page 2. Nah, ini yang akan saya berbagi dengan teman-teman semuanya, yaitu pertama dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat nanti kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian nanti ada posisi kontrol sebagai seorang guru, dan ada keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita akan membahas bagaimana penerapan dari segitiga restitusi. Gitu. Ini nanti yang akan kita bahas
dan lumayan sudah ini sangat-sangat bermanfaat sekali ketika kita menerapkannya di kelas, walaupun memang ada beberapa yang bisa kita terapkan di kelas rendah ataupun misalnya di SD dari kelas 1 sampai 6, SMP sampai SMA gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah kita membuka terlebih dahulu sudut pandang kita bahwa sekarang itu pembelajaran itu dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Jadi teman-teman mungkin sudah tidak asing ya bagaimana terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada yang sudah mendengar? Pasti ya, sudah ya. Ada yang sudah mulai mencoba menerapkan? Masih bingung. Oke. Mudah-mudahan ada yang menjawab kebingungannya ya. Nah, ini definisi dari pembelajaran dari paradigma yang baru gitu ya, merupakan prinsip pembelajaran yang memang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana peserta didik itu akan dilihat sama kita itu bagaimana kita melihat bahwa peserta didik itu mempunyai kebutuhannya masing-masing, jadi kemampuannya masing-masing sesuai dengan tahapan perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern, di mana pembelajarannya itu yang memang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya memang bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan apakah profil pelajar Pancasila itu dan apa saja. Nah, ini dia, mungkin saya review kembali. Saya yakin teman-teman sudah sangat hafal sekali gitu ya profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Nah, ini adalah poin-poin dari pelajar Pancasila di page ke-4 ya. Selanjutnya, nah ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan bisa kita implementasikan, diterapkan kepada siswa-siswi kita gitu di kelas. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu ada mandiri, yang ketiga itu bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, semua ini kita bisa integrasikan di dalam proses pembelajaran ataupun memang di dalam kebiasaan-kebiasaan kita di lingkungan sekolah. Ya memang sih akan terasa sekali imbasnya ketika kita bisa menerapkan, diintegrasikan dalam kegiatan kita di kelas gitu, terutama bisa diintegrasikan di dalam pelajaran-pelajaran di mata-mata pelajaran yang lain. Kalau mungkin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa integrasikan di dalam pelajaran PAT, ataupun bisa dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin yang luar biasanya. Kalau di SDIT kan kita sudah mulai menerapkan ya untuk yang poin yang belajar Pancasila yang pertama, apalagi yang berakhlak mulia ya. Anak-anak juga sekarang ada pembiasaan bagaimana menerapkan salam, sapa, bagaimana adab kepada orang tua, kemudian ke teman, ke guru, apalagi seperti itu. Mandiri pun sama diterapkan oleh kita di dalam kebiasaan-kebiasaan saat ini. Dan begitu pun juga dengan poin-poin yang lainnya, ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Terus selanjutnya, gambar selanjutnya, nah ini apa yang ada di benak teman-teman ketika melihat gambar seperti ini? Ada yang mau berpendapat? Segala sesuatu yang diatur oleh satu orang. Ya, segala sesuatu diatur oleh seseorang. Oke, ada lagi. Melihat gambar ini apa nih? Pak? Ya, itu seperti boneka yang digerakkan oleh satu orang. Seperti boneka. Oke. Ada yang berpendapat lain dari yang teman-temannya Ahmad? Tidak ada kebebasan. Ada lagi? Terikat. Ya, oke. Itu adalah persepsi kita ya ketika melihat gambar ini gitu ya. Baik, gambar selanjutnya ini di page 6. Nah, tadi yang diungkapkan oleh teman-teman itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita menganggap bahwa kita berpikir itu kalau guru itu bisa mengontrol peserta didik. Kita membayangkan kalau kita itu bisa mengontrol peserta didik. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya yaitu kita beranggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat bagi peserta didik. Padahal mungkin ada yang memang bisa kita terapkan,
Ada yang mungkin tidak bisa kita terapkan, ada beberapa mungkin yang harus diperbaiki, entah itu caranya, entah kita mengenali karakter anaknya. Jadi cuma kita beranggapan semua penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Padahal belum tentu mungkin ya, karena memang kita harus tahu dulu bagaimana karakter murid kita. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, yaitu bahwa kritik pada murid dan juga membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Nah, konsep seperti ini mungkin ketika kita memberikan kritik kepada murid itu akan memberikan efek dampak rasa bersalah gitu ya. Padahal mungkin dampaknya bisa lebih dari itu gitu ya. Ada rasa minder mungkin dari anak-anak, apalagi kalau kita mengungkapkan kritikan kita itu di depan anak-anak gitu ya. Yang harusnya mungkin kita bisa ngobrol berdua gitu dengan anak-anak. Nah, ini kritik ini memang harus benar-benar diberikan di tempat yang tepat. Kemudian bagaimana bisa menguatkan karakter peserta didik ini, apakah dengan kalimat yang positif atau dengan kritikan yang negatif gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya yaitu bahwa kita selalu berpikiran bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Memaksa kepada siapa? Memaksa kepada, terutama profesi kita sebagai guru, memaksa kepada murid kita gitu ya. Kita seperti memberi sesuatu penekanan bahwa ketika A harus A gitu, ketika B harus B. Padahal mungkin anak-anak punya pemikiran yang lain yang mungkin kita bisa diajak komunikasi seperti itu. Dan ini adalah selanjutnya di nilai-nilai kebajikan yang memang tadi miskonsepsi teori ini yang di halaman 7 di page 7 membandingkan bagaimana teori kontrol dan stimulus respon. Nah ini teman-teman, jadi terkadang kita melihat kontrol itu berarti diatur gitu. Padahal realitasnya ini adalah teori kontrol tentang dunia dan juga perbandingan stimulus respon tentang dunia. Kalau stimulus respon ini realitas kita memandang kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan saya misalnya dengan Bu Ip sama, dengan Pak Dedi sama, itu termasuk stimulus respon. Kita memandang semua orang mempunyai kebutuhan yang sama, padahal nyatanya sama nggak Bu? Pak? Tidak, ya berbeda sekali kebutuhannya. Nah, terkait teori kontrol ini memandang tentang dunia bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya, kebutuhan Bu Ip, kebutuhan Bu Tuti, Pak Dedi, kemudian dan semuanya itu berbeda, pasti berbeda. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama, bahwa kita itu melihat orang itu, kalau misalnya menurut stimulus respon kita mau melihat sesuatu itu sama, padahal menurut teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya gambaran yang berbeda itu sudut pandang yang berbeda gitu ya. Misalnya teman-teman kan melihat layar ini di depan jelas sekali ya posisinya, sudut pandang yang melihat menampilkan proyektor dari sini. Mungkin beda lagi ketika sudut pandang saya dari sini. Akan berbeda nggak dengan teman-teman dengan saya? Iya berbeda. Begitupun juga kita memandang orang lain ketika mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai sudut pandang yang berbeda, tentunya itu tidak perlu kita permasalahkan ya. Justru perbedaan itu siapa tahu bisa saling melengkapi. Nah kemudian yang ketiga, stimulus respon. Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Jadi terkadang kita berpikiran ketika kita mempunyai prinsip A, terus ingin orang lain sama dengan kita, mengubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Sama tadi Bapak dan Ibu memandang proyektor ini, bukan itu harus sama. Kelihatan kok jelas dari sini, saya nggak kelihatan. Kembali sama, mungkin harus pindah ke sini, gitu kan? Memaksa orang tuh, ayo pindah ke sini, lihat dari sini. Tapi kan ketika orang tuh punya sudut pandang yang berbeda-beda kan, makanya kita tidak bisa memaksakan gitu. Ketika, ayo itu di sini jelas, ayo pindah, gitu. Nggak bisa gitu juga, gitu kan? Nah sekarang yang teori kontrol justru kebalikannya, bagaimana kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apapun, tentang hal apapun. Kita memahami apapun perbedaan, apalagi misalnya perbedaan itu terutama mungkin terkait suku, bahasa, agama, perbedaan pendapat. Kita harus bisa memahami itu, bahkan mungkin bisa mengakomodir semua pendapat-pendapat teman-teman yang siapa tahu itu mungkin bisa meningkatkan istilahnya kapabilitas kita atau kapabilitas sekolah dengan beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman itu. Terus stimulus respon yang selanjutnya, setiap perilaku buruk
itu dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Pokoknya persepsi kita kalau misalnya menurut stimulus respon, perilaku buruk itu merupakan kesalahan gitu ya. Apapun itu dianggapnya itu kesalahan semuanya perilaku buruk. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi maksudnya setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Nanti saya akan bahas dari kebutuhan manusia ya. Kenapa perilaku kita itu berpengaruh terhadap tujuan apa yang ingin kita capai. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pembedaan dari stimulus respon. Pendapat stimulus respon ini yang orang lain bisa mengontrol saya, itu kita berpendapat orang lain itu bisa mengontrol diri saya. Padahal menurut teori kontrol, yang dapat mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita bisa memutuskan untuk mengambil option A atau B, itu dari diri kita sendiri. Terus misalnya orang lain ketika misalnya mengajak kita yang memilih kan kita ya, bukan orang lain. Kita bisa mungkin mempertimbangkan apa yang harus kita pilih. Nah ini termasuk kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu, apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita ambil. Nah ini termasuk yaitu selanjutnya stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada bujukan gagal ini maksudnya adalah misalnya Bu Im, misalnya Bu Im punya handphone. Bu Im gimana kalau handphonenya itu kayaknya unik deh gitu handphonenya, bisa nggak sih dibarter aja sama barang yang lain misalnya gitu. Terus kata Bu Im, oh tidak bisa Bu Meli, mohon maaf, ini punya kesan, punya sejarahnya. Oh sejarahnya, jadi kalau gitu sejarahnya dibeli berapa deh? Tidak bisa. Nah ini pemaksaan yang disebut gagal ketika saya tidak berhasil membujuk Bu Im sesuai dengan keinginan saya gitu. Itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun untuk teori kontrol itu justru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya tadi terkait misalnya handphone Bu Im ya, Bu Im saya pengen handphone Bu Im bujuk hanya Bu Meli tapi ada sih kan saya kan misalnya Bu Im, kita maksudnya berkolaborasi itu komunikasi ya. Ada nih, oh di mana Bu Im? Oh di sini di marketplace misalnya. Ada nih teman, nah, itu ada nanti akan menimbulkan apa namanya itu pilihan-pilihan yang lain, jadi bahan-bahan pertimbangan yang lain yang bisa menciptakan pilihan-pilihan baru yang siapa tahu itu menjadi solusi gitu ya. Selanjutnya stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir itu menang kalah. Kita selalu berpikir bahwa ketika berkomunikasi, ketika misalnya kita berdebat, ketika kita mengungkapkan pendapat kita, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Padahal ketika misalnya di dalam teori kontrol, justru itu model berpikirnya itu menang-menang. Kenapa? Karena kita bisa saling memberikan feedback yang positif, bukan saling ketika berpendapat misalnya udah gitu ini ketika sama saya A ini B. Justru ketika kalau misalnya stimulus respon itu berpendapat itu menang kalah gitu. Tapi kalau misalnya teori kontrol itu adalah menang-menang karena apa? Memberikan sama-sama berkontribusi, memberikan feedback yang baik gitu satu sama lain. Ini yang selanjutnya yaitu defense. Nah ini kita mulai masuk di disiplin positif. Nah, disiplin positif mungkin tidak asing ya, makanya disiplin gitu ya. Itu yang positif seperti apa gitu ya. Nah ini disiplin positif ini berasal dari kata disiplina ya, yang memiliki artinya itu belajar. Nah disiplin ini mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah kebajikan seperti apa? Nah disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, kemudian penghargaan ataupun ancaman dan juga hukuman. Nah, disiplin positif ini diharapkan harus bisa memberikan ada bagaimana anak-anak itu bisa menyadari adanya kebajikan yang diyakini. Nah kebajikan yang diyakini ini tanpa kita harus misalnya kasih reward, kasih punishment ataupun misalnya ancaman ataupun juga berupa hukuman. Nah itu bagaimana nih caranya menumbuhkannya? Itu memang butuh proses ya teman-teman. Seperti halnya mungkin ketika kita ibaratkan, teman-teman sudah tahu ya harga mutiara seperti apa, berharganya mutiara itu. Nah kita untuk bisa menerapkan disiplin positif itu butuh waktu gitu, tidak kita bapak-bapak kalau makan capek berasa langsung ya. Rasanya bagaimana Pak? Pedas ya. Tapi kalau misalnya proses untuk misalnya kita menuntun anak-anak
bisa menerapkan budaya positif ini butuh waktu, yaitu prosesnya itu seperti hal kerang ya ibaratkannya. Jadi kerang itu kan butuh waktu untuk menghasilkan mutiaranya. Nah, bagaimana mutiara ini bisa dihasilkan? Tentu butuh proses, tentu butuh sekali tahapan-tahapan, butuh sekali stimulus gitu, terutama dari kita sebagai seorang guru. Nah, mungkin kita Bapak dan Ibu mungkin merasakan gitu ya, bagaimana kita mendidik anak-anak gitu, tapi tidak hanya mendidik gitu ya, tapi bagaimana memberikan pengajaran, memberikan contoh yang baik, terutama mungkin kita imbasnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang bahwa kita itu memang harus memberikan contoh teladan yang baik pada murid-murid kita gitu ya, terutama peserta didik kita. Nah, bagaimana disiplin positif ini? Yaitu jadi butuh waktu, butuh proses, butuh kerjasama dengan teman-teman yang lain semuanya. Terutama di sekolah saya nggak bisa nih sendirian aja. Sekarang pun kan dengan seminar ini saya nggak bisa nih sendirian aja. Saya butuh teman-teman semuanya. Saya butuh ketika berkolaborasi. Bagaimana ini implementasi program-program sekolah ini bisa semuanya dijalankan dengan baik? Ya kita harus berkolaborasi, baik itu di kelas, kemudian di dalam kegiatan-kegiatan apapun misalnya yang kita punya, kita berbagi, kita sharing. Karena pasti apapun hal sekecil apapun pasti kita akan merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, terutama untuk penerapan disiplin positif ini, apapun pokoknya hal sekecil apapun kita sharing kepada teman-teman kita sharing dengan yang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain justru punya ide-ide yang luar biasa lebih cemerlang gitu kan daripada kita. Halaman selanjutnya. Nah, ini sebagai peserta didik, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa tentunya tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah disiplin positif gitu ya. Tadi perubahannya termasuk yang tadi saya sampaikan, kita merubah paradigma teori stimulus respon menjadi teori kontrol gitu ya. Nah, di sini bagaimana juga kita bisa memiliki disiplin positif untuk anak-anak menerapkan kebajikan-kebajikan yang universal. Yang universal itu seperti menghargai, menghormati yang memang sudah sangat-sangat diketahui oleh umum gitu ya. Dan bagaimana kita juga bisa menumbuhkan motivasi intrinsik gitu ya. Bukan hanya motivasi ekstrinsik. Ya, ekstrinsik itu berarti kan kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan reward gitu ya. Tapi bagaimana itu adalah kesadaran sendiri gitu, anak-anak benar-benar itu menyadari bahwa itu memang aku ingin melakukan itu karena memang aku ingin menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi untuk menumbuhkan itu gitu ya, tentunya ya kita harus benar-benar bekerja sama. Bagaimana nih punya formula seperti apa untuk mengembangkan motivasi intrinsik ini, termasuk saya pun sebagai seorang guru bagaimana nih, terutama misalnya tentang kehadiran pagi hari dan lain sebagainya, itu termasuk motivasi itu buat saya. Bagaimana nih caranya gitu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang memang sudah disepakati gitu ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakang. Ini adalah termasuk nilai-nilai kebajikan yang memang sudah kita ketahui dan memang sudah secara universal gitu ya diketahui, sudah disepakati. Yang pertama itu yang profil pelajaran Pancasila tadi ya, masih ingat nggak? Yang pertama, dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang lain yaitu ada rasa toleransi, kemudian rasa hormat. Bagaimana kita bisa menerapkan ada nilai-nilai kebajikan yang memang sudah disadari, bagaimana kita harus bertoleransi dengan orang lain, terus bagaimana menumbuhkan rasa hormat, terus integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan ada rasa empati. Sebenarnya proses itu nggak butuh proses ya, Bapak Ibu ya, termasuk kita juga ya. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita antusias dan luar biasa. Hari ini pun saya sangat-sangat luar biasa menghargai Bapak dan Ibu bisa hadir pada kesempatan kali ini gitu ya, dengan antusiasnya, dengan menghargai, dengan ada empatinya, bagaimana proses yang saya lalui dan luar biasa dukungannya. Terima kasih banyak. Dan ini juga nilai-nilai kebajikan ini termasuk ada juga dari keterampilan hidup
Bagaimana keterampilan hidup ini? Yaitu yang pertama dapat percaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif. Kemudian menjadi pendengar yang aktif itu kadang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kita juga ingin menjadi istilahnya ingin mengeluarkan pendapat kita ya, tapi menjadi pendengar yang aktif ini itu adalah terutama keterampilan hidup juga gitu ya. Terus tidak merendahkan orang lain, apapun misalnya posisinya, apapun misalnya dari posisi ataupun hal yang lain, kita tidak merendahkan orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi yang saya bahas ya di teori kontrol bahwa kita itu berperilaku itu sesuai dengan tujuan, dan ini adalah kebutuhan manusia. Tujuannya itu adalah kita ada kebutuhan yang harus kita penuhi, termasuk dari peserta didik kita juga. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi perilaku kita itu berpengaruh, ada tujuannya. Tujuannya ya ini kebutuhan dasar manusia, ini memang kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi gitu ya. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, pasti termasuk ketika anak-anak ada sesuatu hal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, pasti misalnya ada sesuatu hal yang di kelas ada yang problem lah, misalnya ada sesuatu yang misalnya anak ada kesulitan kan. Nah, ini termasuk ada pasti kebutuhan yang memang belum terpenuhi. Nah, ini bagaimana seluruh tindakan tertentu dan semua upaya usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar kita itu dengan baik gitu. Bagaimana caranya? Dan ini adalah yang harus kita pahami bahwa kita punya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, semuanya harus dipenuhi. Termasuk nanti dan anak didik kita juga, anak-anak juga. Ini misalnya ini di kelas nangis terus, kenapa nih ya? Kebutuhan apa nih yang belum terpenuhi nih sama peserta didik ini? Nah, ini adalah yang selanjutnya poin-poin dari kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Semuanya? Ya, semuanya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya tentu ya, kita bertahan hidup itu yang kebutuhan kita ya. Sudah pasti harus terpenuhi. Dari apa? Dari pakaian, kemudian makanan, tempat tinggal, bahkan keamanan dan kesehatan pun itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Termasuk anak-anak, ya. Ini anak-anak juga harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, ada kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kepada anak-anak juga, kepada peserta didiknya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita pahami ketika mungkin nanti ada permasalahan di kelas. Apa nih? Kita menemukannya ini ingin cari perhatian, berarti apa nih? Di rumah mungkin ada sesuatu yang ada yang belum terpenuhi nih. Misalnya mungkin ada kesibukan, kayak budaya akhirnya mungkin butuh kasih sayang, terutama jadi mencari perhatian kita gitu di sekolah. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu termasuk apa? Ada harga diri, keinginan untuk kita tuh dianggap, kemudian ada keinginan untuk kita bisa menjadi pemimpin, keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk diakui dan didengar. Nah, ini juga termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang keempat, kebebasan, mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri. Ini juga termasuk kebebasan. Nah, yang kelima itu kesenangan. Tidak hanya anak-anak butuh kesenangan, Bapak Ibu butuh kesenangan, butuh ya, mungkin butuh me-time mungkin ya, Bu Nelly ya, butuh me-time ya, kesenangan gitu ya, ada bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Oke, setiap kita pribadi punya kesenangannya sendiri-sendiri gitu. Ada yang memang senangnya nonton, ada yang senangnya jalan-jalan, ada yang senangnya belanja gitu untuk kita. Anak-anak pun sama gitu ya. Ada punya momen kesenangan tersendiri. Misalnya ini kenapa gitu ketika kita ngajar muter aja gitu kan anak-anak tuh. Oh, ini ada kebutuhan yang ingin belum dipenuhi gitu ya, apa? Bermain gitu. Makanya mungkin kita membuat strategi pembelajaran pun kan ada ice breathing-nya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita. Bagaimana misalnya ketika belajar pun anak-anak tidak hanya mendengarkan, menyimak, tapi juga
penting yang kita sematkan gitu. Jadi biar motivasi anak-anak, antusias anak-anak ketika kita belajar jadi lebih semangat lagi dan bisa lebih fokus lagi belajar. Nah ini adalah mungkin ditekankan dari 5 kebutuhan manusia yang harus kita ingat sekali. Jadi bagaimana ketika kita di kelas terutama ya untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang mungkin tiap kelas punya problemnya masing-masing. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak didik kita, oh iya misalnya kasih sayang, oke deh nanti di sekolah kita memberikan perhatian yang lebih. Oh ini ada apa nih penguasaan misalnya, dia belum dianggap sama teman-teman, tidak ditemenin sama teman-teman, berarti ada nih kebutuhan yang belum terpenuhi apa penguasaannya misalnya seperti itu. Jadi mungkin ini adalah 5 kebutuhan manusia yang memang harus kita ingat, tidak hanya mungkin kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua juga, itu bagaimana kita harus mengetahui ini memang kelima kebutuhan dasar manusia yang memang harus terpenuhi. Kalau salah satu hilang, ibu bapak itu gimana? Misal kesenangan, bagaimana rasanya? Gimana Pak? Boring, bosan gitu kan. Misalnya, terus kalau ada salah satu kasih sayang tidak kita terima, bagaimana rasanya? Atau mencari kasih sayang dari yang lain ya? Tapi bapak-bapak jangan ada. Nah, oke selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia tadi yang sedikit saya bahas, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik gitu. Nah tapi sebelum saya melanjutkan ke sini, ini teman-teman ada berapa nih Pak? Berikan dulu Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh yang abadnya ini ya, yang abadnya ada 7, 8, ada sama Bu Jeli nih. Kalau yang iwannya bertiga ya. Saya mau ini sebenarnya bukan games ya, tapi ini permainan buat mendekatkan anak-anak dengan teman-teman. Jadi boleh silakan dengan pasangannya masing-masing gitu. Ada deh boleh sekarang pilih temannya deh satu aja. Boleh yuk sambil berdiri di depan. Bapak Ibu juga boleh berdiri di depan. Ini bertiga aja. Berdiri. Semuanya sambil berdiri. Saya berhadapan-hadapan. Silakan. Berdua. Ya. Di sini. Ada kelihatan. Ya, ini aku dan kamu ya. Ada yang sudah tahu? Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Wah ini, Bu kita coba dulu. Ini gini ya. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Gitu ya. Aku dan kamu. Jadi nanti kalau misalnya tepuk itu ada ekspresinya. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Ini untuk mendapatkan. Mungkin ada teman-teman yang memang anak-anak kita ada yang masih malu, aku belum dapat teman. Boleh pakai ini, boleh juga. Boleh banyakkan seperti ini, boleh juga berdua. Ya, kita coba ya. Harus keluar ekspresinya ya. Sambil nyanyi ya. Terus ini. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Ekspresinya ya. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Suaranya beda ya, ekspresinya yang belum dewasa ya. Kalau kita harus mengeluarkan ini ada kesenangannya ya. Ini bermain ya. Ini kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Siap ya. Suaranya dikeluarkan sambil gerakannya juga ya. Oke. Ya. Aku dan kamu. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling
untuk motivasi mungkin dari apa namanya untuk kedekatan dengan teman-teman yang lain begitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja? Ya tadi ya, motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang pertama, motivasi kita punya motivasi dari tingkah laku kita, gitu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita berperilaku itu hanya karena mungkin menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Ini maksudnya motivasi ekstrinsik ya. Ini motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga maksudnya motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang kita inginkan atau mereka inginkan dan kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai tadi, kebajikan yang universal termasuk profil belajar Pancasila, life skill atau soft skill itu termasuk motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita gitu. Selanjutnya kita bahas tentang hukuman. Nah, teman-teman, yang disebut hukuman itu ada poin-poinnya ya. Yang pertama, ketika kita memberikan hukuman itu tentunya tidak terencana, tiba-tiba. Misalnya, Pak Didi telat nih, putar lapangan Pak, 2 putaran, itu misalnya. Itu hukuman, tapi tiba-tiba, gitu ya. Tiba-tiba dan tidak terencana. Pak Didi misalnya datang tempat terlambat, Pak keliling lapangan dulu, atau Pak bayar dulu, denda misalnya gitu. Itu tidak terencana gitu kan, tiba-tiba. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik tidak tahu yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman. Termasuk tadi saya memberikan hukuman misalnya kepada Pak Didi nggak tahu kalau misalnya terlambat akan dihukum atau akan didenda, misalnya harus keliling lapangan. Nah, itu termasuk tidak tahu, ketidaktahuan murid kita gitu ya. Jadi murid kita itu tidak tahu kalau misalnya ada konsekuensinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, komunikasinya bersifat satu arah, jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan. Kemudian yang keempat, berupa biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis dan juga bisa juga dengan verbal ya kita hukuman itu. Dan ini adalah yang disebut hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang memang tidak direncanakan, tiba-tiba saja ketika misalnya ada sesuatu murid kita bisa melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, misalnya tidak mengerjakan PR, tulis jangan pulang dulu atau misalnya kerjain dulu gitu. Kecuali memang itu sudah di awal anak-anak sudah mengetahui ketika tidak mengerjakan PR itu konsekuensinya, misalnya seperti itu. Itu jatuhnya adalah hukuman ya, hukuman. Apapun itu ketika memang tiba-tiba tidak terencana, murid kita tidak tahu kalau misalnya tidak ada kesepakatan, itu termasuk hukuman, baik itu verbal, psikis, kemudian apalagi fisik ya, apalagi fisik disuruh keliling lapangan, disuruh angkat kaki satu atau apalah gitu ya. Nah, ini hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu konsekuensi. Tadi yang saya bahas ya, konsekuensi. Bedanya tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana ya, memang harus disepakati sesuai peraturan di kelas gitu ya. Kemudian peserta didik dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Misalnya tadi tidak mengerjakan PR. Oke. Tapi semuanya kalau yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa nih? Pulangnya telat. Oke, telat. Tapi itu nyaman gak buat anak-anak? Enggak ya. Jadi namanya konsekuensi. Memang konsekuensi itu disepakati gitu ya, sesuai peraturan, terencana gitu. Sama kita dibuat ada konsekuensinya. Tapi dibuat terencana sesuai kesepakatan dengan anak-anak. Anak-anak dikasih tahu kalau konsekuensinya A, maka perbuatan harus melakukan B, misalnya, itu termasuk konsekuensi. Kemudian bagaimana sikap guru kita? Sikap kita sebagai seorang guru hanya memonitor peserta didik. Jadi tidak mengerjakan, kita kontrol dia, sudah mengerjakan, tidak mengerjakan. Jadi kita memonitor saja. Selanjutnya ini yang dibahas yaitu restitusi. Ini yang budaya positif yang mungkin mencoba berkali untuk dilakukan, itu pun juga saya sedikit demi sedikit mencoba untuk menerapkan restitusi ini. Bagaimana? Yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu proses komunikasinya dilakukan
secara kolaboratif ya, dua arah. Bagaimana menuntun peserta didik itu mencari solusi sendiri. Nah, untuk menerapkan restitusi ini kita tidak bisa secara kasih tahu gitu ya pada anak-anak. Misalnya ada yang melakukan kesalahan, ya kita ajak ngobrol, bukan misalnya di dalam forum, misalnya apa, Bu Ois, misalnya Bu Ois tadi udah ngomong apa tapi di depan forum gitu ya. Nah ini caranya bukan seperti itu, tapi memang ambil kemudian diajak ngobrol, dan ngobrolnya pun memang ada tahapannya gitu. Jadi bagaimana bukan untuk menghakimi, memberikan hukuman, tapi justru berkomunikasi bagaimana bisa memperbaiki kesalahannya. Itu yang mungkin akan mencoba untuk diterapkan budaya positif bagaimana penerapan restitusi ini. Kemudian selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru gitu ya. 5 posisi kontrol guru ini ada 5 ya. Kita sebagai seorang guru itu mempunyai 5 kontrol ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah kepada murid, kemudian yang ketiga kita sebagai teman, kemudian yang keempat kita sebagai pemantau, dan yang kelima kita sebagai manajer. Wah ada ya, posisinya sebagai manajer ada gitu. Bagaimana kita menjadi seorang manajer untuk murid-murid kita gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya yaitu misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah kasusnya misalnya langsung kan kalau menjadi penghukum kan, misalnya hormat pada bendera, ada yang siswa yang tidak memakai atribut lengkap, jadi akhirnya harus hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini kita posisinya berarti ada sebagai seorang penghukum. Nah terus kalau misalnya sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana ketika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap? Nah sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali nih ibu harus memberitahu kamu gitu ya? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Udah berapa kali ibu kemarin masih aja gak pakai atribut, sekarang juga masih aja. Nah itu adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah gitu pada anak-anak. Nah merasa bersalah tuh, ya minggu kemarin aku gak dengerin ibu, sekarang gak dengerin lagi gitu kan. Jadi ada rasa bersalah gitu ya, karena aku tidak mendengarkan ibu dan bapak guru di sekolah gitu. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya untuk posisi manajer, bagaimana nih sikap kita sebagai seorang guru? Yang pertama itu tadi bagaimana anak-anak bisa memperbaiki. Kan sudah tahu nih tidak memakai atribut lengkap ya ketika upacara bendera, belum kemarin masih, belum sekarang kemarin masih. Bagaimana ya itu tadi diajak berkomunikasi, tapi catatan memang tidak di depan teman-teman yang lain, tidak di depan teman-teman yang lain, tapi memang harus diajak ngobrol gitu ya. Bagaimana kira-kira pernah relasinya bagaimana? Bertanya kalau ke posisi kita sebagai seorang manajer, itu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kira-kira nih bagaimana biar nanti minggu depan bisa pakai, maksudnya bisa memakai atribut lagi? Kita bertanya gitu kepada anak-anak gitu. Walaupun misalnya mungkin saya juga masih ini ya, kalau untuk ke kelas 1 ya, cara berpikir bagaimana nih solusi, gak mungkin kan kita redaksi yang benar-benar dipahami oleh anak-anak. Beda lagi mungkin kalau kelas atas ya, bagaimana kira-kira untuk memperbaiki kesalahan, sudah paham gitu kan ke situ. Kalau SMP SMA gitu ya. Nah mungkin saya yang saya hadapi itu di kelas 1 ya, untuk menerapkan segitiga restitusi ini harus benar-benar mengutarakan bagaimana nih berkomunikasi dengan anak-anak kelas 1, bagaimana nih biar anak-anak tuh paham gitu ya dengan redaksi yang kita ucapkan gitu. Nah ini bisa diterapkan ketika memang kita menjadi seorang manajer posisinya. Selanjutnya, nah kira-kira nih menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol apakah aku? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira posisi kontrolnya? Sebagai penghukum kah? Merasa bersalah? Teman? Atau misalnya sebagai manajer? Iya, betul sekali. Ini adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Gak benar-benar nih melakukannya. Posisi apakah itu? Ya betul sekali, penghukum. Karena penghukuman ini tidak hanya secara
juga secara verbal. Kalau misalnya ibu bapak diginiin gimana? Bisa sama teman diginiin misalnya rasanya gimana? Kamu tuh tidak pernah benar tidaknya gitu kan? Enak nggak? Enggak. Nah ini adalah posisinya adalah sebagai pemukul, karena mungkin kita tidak pernah tahu ya apa anak didik kita itu kenapa bisa melakukan tersebut gitu. Termasuk kita juga, termasuk dengan rekan-rekan kerja juga gitu ya. Kenapa misalnya bisa mungkin belum maksimal, ada apa? Gitu. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak itu ya. Gitu. Sebagaimana ayo ya, anak-anak ya. Apa berarti posisi kontrolnya? Membujuk ya, membujuk anak-anak apa ya? Ya betul sekali, teman ya. Ayolah lakukan demi bapak itu ya. Gitu. Ayolah nulis dulu ya, lakukan demi bapak itu ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Gak bakal dapat nilai pokoknya kalau nggak kerjain. Iya, ancaman. Berarti masuknya kemana? Kita sebagai pemimpin. Banyak sekali tuh. Saya juga merasa sini ya, introspeksi gitu ya. Oh iya, ini masuk cuma ini posisi aku sebagai tapi ada juga nih pernah posisi sebagai teman. Pernah ngomong, pernah sebagai manajer gitu kan. Posisi kontrol posisi guru tuh sepertinya mungkin kalau saya belajar untuk mengeluarkan flashback lagi gitu ya, kemudian mereview lagi. Oh iya ya, ini pernah ada beberapa di posisi ini. Selanjutnya, posisi kontrol apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya suka itu. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait kita berpindah ke keyakinan kelas. Untuk menerapkan segitiga restitusi kita harus ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas, gitu ya? Baik, slide selanjutnya. Nah, ini terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak gitu ya. Terus yang kedua berupa pernyataan yang universal. Universal itu memang sudah diketahui ya, pernyataan yang memang sudah tidak asing lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu maksudnya ketika kita membuat keyakinan kelas, tidak ada yang misalnya jangan lari-larian di kelas. Nah, itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kalimat bukan kalimat positif ya, ada kalimat negatif ya, tapi itu termasuk ada masuk kalimat perintah gitu ya. Nah, bagaimana pernyataan itu kita ubah menjadi pernyataan yang positif? Misalnya di kelas lebih tertib. Tertib itu kan banyak ya. Tertib itu tidak lari-larian, tidak bermain-main ketika belajar. Kemudian yang keempat, sedikit saja itu yaitu tidak terlalu panjang redaksinya gitu ya, agar mudah diingat oleh anak-anak termasuk oleh kita juga. Kemudian yang kelima, sesuaikan dengan kondisi di kelas dan juga di sekolah sehingga mudah diterapkan. Mungkin posisi yang saya mungkin di kelas 1 akan berbeda dengan kelas 2, kelas 3, 4, apalagi 5 dan 6 gitu ya. Tentu keyakinan kelasnya akan berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi kelas gitu. Kemudian yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan gitu ya saat membuat keyakinan kelas. Jadi memang kita harus disamakan dulu persepsinya yang terkait pembentukan keyakinan kelas ini, bahwa yang tadi dikatakan bahwa itu kita tidak membuat peraturan kelas gitu ya. Kalau peraturan kelas itu kan mungkin ada beberapa yang sudah baku gitu ya. Nah, tapi untuk keyakinan kelas kita benar-benar memberikan itu kepada anak-anak itu dengan beberapa poin bagaimana membentuk keyakinan kelas ini bisa mudah diingat, terus anak-anak juga bisa diterapkan, dan nilai-nilai kebajikannya pun bisa diterapkan. Dan selanjutnya, nah inilah yang mulai diterapkan, yaitu segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog ya, dialog dari bagaimana posisinya sebagai seorang manajer itu untuk berkomunikasi yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat mewujudkan peserta didik yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Mandirinya bagaimana? Yaitu mandirinya tuh bisa mengakui misalnya, oh iya aku salah. Nah, untuk bertanggung jawabnya bagaimana aku bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini adalah
segitiga restitusi. Ini adalah tahapannya ya, teman-teman, tahapannya bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas kulit kita itu dengan komunikasi ya. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas, kemudian yang kedua kita harus bisa memvalidasi tindakan yang salahnya itu apa. Kemudian yang ketiga itu menanyakan terkait keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan kelas. Jadi tadi keyakinan kelas itu kita bahas di kelas gitu ya. Kira-kira nih anak-anak kita punya misalnya ketika belajar berarti tertib misalnya. Nah itu mungkin keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas, dan itu kalau bisa memang dipajang gitu, dan bisa masih on proses ya Bapak Ibu untuk bisa dipajang keyakinan kelasnya agar mudah dilihat gitu ya. Ketika siapapun yang masuk, apalagi misalnya untuk yang kelas ini yang sudah bisa membaca, kalau kelas 1 kan mungkin tidak hanya redaksinya saja tapi harus berupa gambar. Nah ini ada 3 poin ya Bapak Ibu: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini adalah penjelasannya ya. Tahapan yang pertama, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kita sebagai seorang manajer. Segitiga ya, menstabilkan identitas yang pertama. Tadi ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, tentunya kita harus ada komunikasi ya. Nah berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu kita komunikasikan bahwa sebenarnya membuat kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu ya, karena itu adalah proses pembelajaran ya. Mungkin saya juga termasuk ketika membuat kesalahan, ya saya salah nih dalam hal ini, tapi kita bisa memperbaiki kan. Jadi itu dari proses pembelajaran dan termasuk pada anak-anak juga gitu. Nah yang pertama bagaimana nih terkait redaksi penyampaiannya itu. Yang pertama, berbuat salah itu wajar gitu ya. Ibu juga pernah membuat salah gitu. Yang kedua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian redaksi yang ketiga, ibu bapak itu tidak mau mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu dan bapak guru itu ingin mencari solusi. Nah mungkin ini redaksi ini kan tidak bisa diterapkan ke semua usia ya, disesuaikan dengan misalnya untuk kelas 1 kira-kira yang mana, kelas 6 kelas 0 kayak udah bisa nih, yang ini redaksinya gitu. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu berhak merasa seperti itu gitu ya. Nah ini adalah beberapa tahapan untuk menstabilkan identitas. Kalau ini komunikasinya, cara komunikasinya, bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak itu dengan ada beberapa poin seperti ini. Bagaimana kita menstabilkan identitasnya dulu, bahwa misalnya ketika berbuat salah, misalnya ada yang ngejek, ya kita komunikasikan gitu kan, bahwa sebenarnya ya, mungkin kenapa tadi yang ngejek, soalnya ada dia ngejek, ya udah, kamu memang berhak merasa seperti itu gitu. Terus memang tidak ada manusia yang sempurna kan, kalau misalnya ada yang ngejek, ada yang bisa marah, ada yang misalnya tidak apa-apa, it's okay gitu. Ibu juga misalnya pernah marah gitu. Itu untuk menstabilkan identitas dulu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu maksudnya kita berdasarkan setiap prinsip perilaku bahwa kita itu pasti ada kebutuhan tertentu ya. Tadi yang 5 kebutuhan manusia itu yang tidak terpenuhi. Nah, kenapa? Ini yang pertama. Validasinya apa nih? Kita harus menyampaikan apa untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan nih, kenapa berbuat seperti itu gitu kan. Terus yang kedua, padahal kalau misalnya digituin mungkin bisa lebih buruk, misalnya ada yang mukul, dia pukul balik tapi mungkin pelan gitu. Padahal mungkin ketika misalnya ada yang pukul kepalanya tapi ternyata dibalasnya tangannya gitu ya, mungkin bisa lebih dari itu gitu ya. Tapi yang dilakukan malah justru tidak membalas yang lebih gitu ya dari yang memukulnya itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah menjadi sesuatu yang penting buat kamu. Ini redaksi ini bisa dilakukan ketika ada anak-anak yang mungkin direbut pensil ya, direbut bukunya atau apa yang bola atau apa, bisa rebutan bola kayak gitu ya. Lalu ini bisa dipakai gitu. Terus yang keempat, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama kita harus mengetahui dulu alasannya. Kenapa nih melakukan itu? Alasannya apa? Kita harus tahu terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menanyakan terkait keyakinan. Nah,
berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya itu kita termotivasinya itu secara intrinsik ya. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa menerapkan keyakinan yang pertama, kita mengingat kembali apa keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu jadi teman-teman mulai untuk menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas yang disepakati bersama, tapi tidak perlu memang ada konsekuensi gitu ya. Tapi nanti penerapannya lebih ke pengembangan nilai-nilai kebajikan yang memang harus dimiliki. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apakah yang telah disepakati bersama, yaitu ada kesepakatan kelas kan, ada kesepakatan bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu misalnya. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih gitu. Nah, dengan melakukan istilah tadi, kesalahan tadi, pengen jadi apa sih gitu. Atau misalnya karena main HP terus, ingin jadi apa sih gitu yang ditanya anak-anak kenapa. Kemudian yang selanjutnya mungkin nanti saya akan menayangkan video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, dan mungkin ini ada permasalahannya. Mungkin di kelas 1 ada beberapa yang saya angkat, yaitu yang terkait masalah apa namanya tuh, ada siswa yang makan di kelas, ada yang mungkin yang berbahaya ketika belajar, ada anak yang memang tahu lebih makan, padahal mungkin anak sudah tahu ya bahwa keyakinan kelas itu, di kelas itu ketika sedang belajar harus makan enggak ya, makan ada waktunya kapan pasti istirahat ya. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu oleh teman-teman bagaimana penerapan segitiga restitusi yang bertahap saya mulai menerapkan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Marlina, CGP Angkatan 9 dan SDIT Tazkiyah Insani, Kabupaten Majalengka. Kemudian ini adalah guru-guru hebat saya yang membimbing pada pendidikan kurikulum gerak, yaitu ada Ibu Esti Devita KMPD sebagai fasilitator CGP kelas 09 dan Pati Jawa Barat. Kemudian guru hebat yang kedua yaitu Ibu Tumani SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 untuk mengatasi permasalahan siswa yang terjadi di sekolah saya. Seperti sudah diketahui bahwa segitiga restitusi ini memiliki definisi, yaitu merupakan suatu proses komunikasi melalui dialog yang dijalankan oleh guru atau juga orang tua yang bisa menciptakan murid yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Kemudian ini adalah tahapan dari segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang sama. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Secara sederhana yang pertama, berdasarkan prinsip dalam membuat kesalahan diberikan penguatan kepada murid bahwa itu merupakan sebuah proses bagian dari pembelajaran di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, proses menuntun perubahan perilaku murid ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu memberikan contoh untuk proses
Terus kedua itu tidur di kelasnya. Pada kasus yang kedua, seperti tayangan video sebelumnya, yaitu di kelas 1 saat pada pagi hari sedang belajar pendidikan agama Islam juga bersama Bu Indah, namun terlihat Aega sedang tidur di dalam kelas. Demikianlah video pemaparan demonstrasi konseptual terkait penerapan segitiga restitusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pengawas Sekolah SDIT Tazkia Insani, Ibu Nida SPDI, Ibu PAI, Ibu Siti Sani SPDI Berkreatif Kelas, dan juga Pak Irel kelas 1 saat dan Rama Hendra kelas 1 saat yang telah membantu Bu Meli di dalam menerapkan segitiga restitusi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah ya penerapan segitiga restitusi yang mulai bertahap sedikit demi sedikit saya terapkan karena butuh waktu juga gitu ya, bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini. Demikian pula dengan hari ini kenapa saya menyampaikan berbagi kepada teman-teman bagaimana menerapkan segitiga restitusi yang mungkin buat teman-teman yang mungkin belum bisa hadir saat ini, yang sudah hadir saat ini mungkin nanti bisa berbagi kepada teman-teman yang lain bagaimana menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Dan ini adalah merupakan budaya positif yang memang harus diterapkan di sekolah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan tentunya ya, karena poin untuk bisa memberikan kenyamanan kepada siswa-siswi kita itu di sekolah. Ya, mungkin itu saja untuk saat ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan kemudian yang kurang berkenan yang
Bapak Ibu, semoga apa yang sudah saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat, tidak hanya mungkin secara buat saya sendiri pribadi gitu ya, tapi buat teman-teman dan untuk istilahnya kontribusi buat sekolah, bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang nyaman, tidak hanya untuk kita sebagai gurunya tapi juga untuk anak-anak. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya hari ini gitu ya teman-teman sama saya diundang gitu ya, mungkin teman-teman yang lain sudah istilahnya ada kesibukan lain ya yang harus mengajar gitu saat ini, jadi akhirnya sudah mendahului, jadi keluar dulu mungkin, tapi teman-teman masih stay di sini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
Demikianlah penyebaran pemahaman budaya positif di SDIT Tazkiyah Insani. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.